Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwa aku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah kuasa. Ya, puji Tuhan. Kita buka Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari pembacaan ini merupakan pesan yang terakhir kepada murid-murid. Jadi kata-kata pesan yang terakhir Tuhan Yesus kepada murid-murid. Karena setelah itu dia langsung naik ke surga. Pesan terakhir ini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Jadi pesan terakhir ini adalah berbicara tentang the power of God, kuasa dari surga. Apa kuasa itu? Kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Kenapa gereja butuh kuasa Roh Kudus? Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan gereja membutuhkan pendampingan. Gereja itu artinya anak-anak Tuhan membutuhkan pendampingan. Kita butuh Roh Kudus supaya kita kuat. Amin. Kita butuh Roh Kudus supaya kita mampu. Kalau ada Roh Kudus, maka kita akan melakukan kuasa dan mujizat. Para hamba Tuhan hari-hari ini terus memberitakan Injil kerajaan firman Allah untuk banyak jiwa diselamatkan. Melalui pemahaman firman, melalui kesembuhan ilahi, ya, untuk banyak jiwa diselamatkan. Nah, saudara, jiwa diselamatkan sama orang Kristen itu beda tidak? Jiwa yang diselamatkan dengan orang Kristen itu berbeda. Kalau orang Kristen itu status sebagai orang Kristen. Tapi kalau jiwa yang diselamatkan, artinya itu betul-betul dipindahkan dari gelap kepada terang. Karena itu orang Kristen harus mencerminkan nilai-nilai kehidupan di dalam kerohanian. Tidak hanya menjadi orang Kristen, tetapi harus ada perubahan sikap. Kita harus beda dengan dunia. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan menjadi saksiku. Bagaimana kita bisa menginfluence dunia ini? Influence itu atau mempengaruhi dunia ini
Kalau kita tidak memiliki perubahan sikap dalam hidup, kita harus berbeda dengan orang dunia. Dan saya sangat heran sekali orang-orang di kampung kita ini hanya statusnya Kristen, tapi mentalnya masih iblis. Bapak Ibu Saudara akui tidak? Statusnya orang Kristen, mentalnya iblis. Statusnya anak Tuhan, mentalnya anak hantu. Ini harus ada perubahan. Kalau gereja tidak mengalami perubahan ini, kita nggak bisa naik surga, saudara. Tidak bisa naik ke surga. Dan saya tidak perlu menceritakan perubahan itu seperti apa, terlalu panjang. Itu akan ada seminar. Saya yakin Bapak Ibu tahu perubahan sikap itu seperti apa. Tentunya secara global saya ingin sampaikan sesuai firman. Sesuai firman, kalau Tuhan Yesus bilang kasih, ya kasih. Kalau Tuhan Yesus bilang harus bertobat, hidup kudus sesuai firman Tuhan, ya harus hidup kudus. Bapak Ibu sudah tahu kan seperti apa hidup kudus. Tapi kalau cuma statusnya Kristen tidak ada perubahan, maka kita justru bukan mempermuliakan nama Tuhan, tetapi menyakiti hati Tuhan. Tuhan itu nangis setiap hari. Tuhan itu nangis setiap hari. Dia berdoa kepada Bapa Surgawi. Tuhan kita itu satu, bukan tiga, bukan dua. Satu. Kalau ada kata-kata dia berdoa kepada Bapa Surgawi, atau dia berdoa kepada Bapaknya, bukan berarti Tuhan punya anak, bukan. Karena Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia, dia punya dua natur. Natur ilahi dan natur manusia. Kalau dia berbicara tentang lapar, hai anak-anak, apakah ada padamu lauk pauk? Nah itu dia ingin makan, berarti itu natur manusianya yang berbicara. Sementara ketika dia menyembuhkan orang sakit atau dia mengatakan dosamu telah diampuni, itu dia sedang mempromosikan tentang natur keilahiannya. Jadi supaya Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan kita itu bukan tiga, tetapi dari awal sampai Kejadian sampai Wahyu, Alkitab selalu menceritakan Allah kita itu esa, bukan dua, bukan tiga. Jadi jangan salah paham. Haleluya saudara. Nah kita perhatikan dulu. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya. Pernah ada proses orang yang naik ke surga? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia, disaksikan oleh mereka. Mereka ini siapa? Murid-murid. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah saya ingin tanya dulu. Menurut pemahaman Bapak Ibu Saudara, pernah tidak ada orang yang diangkat ke surga? Pernah tidak ada proses orang diangkat ke surga? Atau orang yang naik ke surga? Hanya Yesus. Bagaimana dengan Elia dan Henok? Elia dan Henok naik ke surga atau diangkat ke surga? Lah, itu bedanya di situ. Bedanya di situ. Jadi pernah ada proses 3 orang yang pernah naik ke surga, tetapi bedanya Yesus sendiri atas kemauannya sendiri dia naik ke surga. Prosesnya dia sendiri, dia lakukan sendiri tanpa ada indikasi pertolongan daripada pihak lain. Tetapi Henok dan Elia dikatakan di dalam catatan ayat firman-Nya dikatakan demikian. Mereka diangkat ke surga. Kalau Yesus apa? Terangkat. Jadi di situ beda kata, terangkat dan diangkat. Terangkat itu dia lakukan sendiri. Sementara diangkat itu dibantu oleh pihak lain. Siapa yang mengangkat? Tuhan sendiri. Berarti yang mengangkat Elia dan Henok adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Nah, saya ingin sampaikan hanya itu saja supaya kita tahu bedanya. Karena
Ketika saya bertanya, maka ada orang berkata bahwa ada 3 orang loh, bukan cuma Yesus. Tapi beda. 2 orang itu diangkat, Yesus terangkat. Bedanya di situ. Yohanes 3 ayat 13 mengatakan demikian. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi artinya dia dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi tadi Bapak Ibu jawab yang pertama itu betul sekali. Hanya Yesus satu-satunya yang naik ke surga. Yang pertama dia turun dari surga, baru dia naik kembali dan semua itu dia lakukan sendiri tanpa ada pertolongan dari pihak lain. Oke, kita lanjut sekarang. Saya tidak melanjutkan beberapa poin, saya akan lanjutkan. Kita langsung saja. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Jawabannya adalah karena Yesus datang dari surga. Mengapa besok Matthew dia harus kembali ke Jawa? Karena dia datang dari Jawa. Seperti itu kira-kira. Mengapa Yesus kembali naik ke surga? Karena dia datang dari surga. Dikatakan bahwa tempatnya bukan di dunia. Dia bilang sama murid-murid, kamu dari dunia, aku dari atas. Atas itu surga. Seperti itu, luar biasa. Jadi, mengapa Yesus naik ke surga? Yang pertama, karena Yesus datang dari surga. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu membuktikan bahwa dia benar-benar datang dari surga. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Yohanes 8 ayat 23. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini luar biasa. Sebab Yesus tidak akan menetap di dunia. Amin. Tetapi dia berjanji untuk datang kembali. Tetapi bukan untuk menetap, untuk tinggal. Bukan bikin rumah di dunia. Apalagi buat rumah di Ndau. Tidak. Amin, saudaraku. Ya, tetapi dia berjanji untuk datang kembali itu adalah tujuannya untuk membawa kembali kita ke surga. Berarti kita juga bukan dari dunia dong. Amin. Amin, saudara. Ada nggak ayatnya bahwa kita ini juga bukan dari dunia? Ada. Nah, perbedaan kenapa disebut kita bukan dari dunia? Itu adalah orang-orang pilihan yang sudah ditentukan bahwa mereka itu yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mereka juga adalah keturunan ilahi yang bukan berasal dari dunia. Mereka adalah keturunan-keturunan ilahi yang akan bersama-sama dengan Sang Ilahi yang ada di surga. Amin. Kita harus bangga itu. Jangan mau di dunia terus. Jangan mau di dunia terus masak gula. Boleh kalau di dunia masak gula terus. Bapak Ibu mau masak gula terus di dunia? Mau jualan terus? Mau ojek terus? Mau korup padi terus? Mau panen sawah buat sawah terus? Mau tidak? Kalau kita ini cuma duduk-duduk dikasih makan. Mau tidak? Mau. Tapi siapa dulu? Nah, pertanyaannya adalah siapa dulu yang kasih makan? Kalau manusia yang kasih makan pasti ada rasa sungkan. Bahasa Jawa itu sungkan. Perasaan. Coba kita ada di satu rumah, lalu berlama-lama kita di situ nggak kerja apa-apa, terus ada yang kayak sungkan nggak? Perasaan kesonde. Perasaan. Pasti dia ikut kerja juga, betul tidak? Dia cari uang. Nah, seperti itu. Tapi yang kasih makan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah ungkit. Karena apa? Dia bilang, aku akan memelihara kamu. Sampai kapan?
Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kata dari selama-lamanya sampai selama-lamanya itu artinya tidak ada ujungnya. Jadi hidup kita bersama dengan Dia, Sang Ilahi. Keturunan ilahi hidup bersama dengan Dia, Sang Ilahi, ada di surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Agar Roh Kudus bekerja secara maksimal. Bilang sama-sama, Roh Kudus bekerja secara maksimal. Ya, kalau Yesus naik ke surga, maka rohnya belum bekerja secara maksimal. Karena apa? Yang bekerja itu adalah Yesus sendiri. Coba perhatikan, selama Yesus ada, murid-murid buat mujizat tidak? Tidak. Selama Yesus ada di dunia, yang buat mujizat adalah murid-murid. Yesus. Yang bilang sama Lazarus, "Hai Lazarus, keluar dari kubur." Adalah Petrus. Betul? Oh, salah. Bukan Petrus. Yesus. Amin. Petrus bilang, "Hai Lazarus, keluar dari Petrus." Keluar dari Petrus. "Hai Lazarus, keluar dari kuburan." Betul apa salah? Salah. Yang katakan itu Yesus. Ketika Petrus memotong telinga daripada Imam Markus, yang sambungkan bukan Petrus. Petrus belum punya kuasa untuk itu. Yesus ambil, dia tempelkan. Selesai. Haleluya. Apakah Yesus manusia biasa? Dia manusia, tapi dia juga Sang Ilahi. Amin, saudara. Jadi, sebelum Yesus naik ke surga, ia berpesan agar murid-murid itu tinggal di Yerusalem. Tujuannya agar mereka dicas. Mereka dicas oleh kuasa Roh Kudus. Mereka dicas, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan oleh api. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka murid-murid mulai menyatakan tanda-tanda, mujizat-mujizat demi nama Yesus. Amin. Karena apa? Roh Kudus bekerja secara maksimal di dalam kehidupan murid-murid. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Itu adalah menjadi saksi. Tapi hari ini kita menjadi saksi, menit ini kita menjadi saksi, besok lu minum sopi di situ, itu bukan saksi, itu bukan pendeta, itu penditu pendusta. Amin. Haleluya, saudara. Minum arak, minum sopi itu bukan tidak boleh, boleh. Hanya untuk kesehatan boleh. Untuk menghangatkan tubuh boleh. Bukan sama sekali tidak boleh. Boleh. Karena Rasul Paulus juga bilang sama Timotius, suatu saat dia kedinginan, dia demam, minumlah sedikit anggur untuk menghangatkan tubuhmu. Jadi tujuannya untuk menghangatkan tubuh, untuk obat. Bukan untuk mabuk. Kalau sudah mabuk, siapa di depannya dia sudah tidak kenal lagi. Ada salah yang ngomong, lu mau bakalai, sudah hantam sudah. Itu iblis mulai bekerja. Jadi kalau ada pendeta yang habis khotbah, dia turun mimbar, dia minum mabuk sampai dia mabuk, itu bukan pendeta, itu pendusta. Jangan mau percaya, jangan mau ikuti. Kalau kita ikuti sama dengan orang buta menuntun, masuk di mana? Lubang. Orang buta nuntun orang buta ya tidak bisa, pasti dua-duanya masuk lubang. Ini kira-kira saya orang buta. Ayo, mama yang buta, kita jalan sama-sama. Ya. Ini jurang, masuk dia. Dia tidak tahu orang buta. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lanjut. Poin yang ketiga. Jadi yang kedua itu supaya Roh Kudus bekerja secara maksimal. Yang ketiga, mengapa Yesus harus naik ke surga? Agar dia pergi agar menyediakan tempat
Menyediakan apa? Tempat. Dia pulang ke surga itu tujuannya dia buat rumah. Sementara ini Yesus sedang buat rumah. Bukan bangun gereja begini, bukan. Buat rumah surgawi. Dan mau tahu ukuran rumah surgawi itu besar sekali. Sementara dia sedang rancang. Desainernya dia. Yang bekerja dia. Karena dia bilang jadi maka jadi. Amin. Dia sedang mendesain rumah itu. Rumah surgawi. Bapak Ibu pelajari di kitab Wahyu. Ukurannya panjang, tinggi, lebar, berapa pintu, berapa jendela. Lantainya terbuat dari apa, temboknya dari apa. Semua lengkap jelas. Ukurannya di situ jelas semua. Saya ukur kira-kira. Panjangnya itu kira-kira. Karena dia panjang kali lebar. Jadi panjang lebar itu sama, ukurannya sama. Saya kalau menurut ukuran manusia, menurut perkiraan manusia, ketika saya ukur dari kitab Wahyu, maka kira-kira dari Pulau Jawa sampai Pulau Cina. Satu kota full, itu panjangnya. Lebarnya juga sama. Tingginya pun sama. Wow. Masih mau tinggal di dunia? Saya yakin tidak mau. Amin. Oke. Jadi dia pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Tujuan Yesus kembali naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, saya bacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Sebab jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dia lanjutkan, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ada tidak? Persis tidak? Tujuan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat. Dan setelah tempat itu selesai, dia datang jemput kembali kita supaya membawa kita ke tempatku. Jadi di rumah Bapakku banyak tempat itu bukan surga itu banyak. Maksudnya banyak kamarnya. Mungkin ada yang di VVIP. Ada yang di kelas ekonomi. Oh bisa. Ada yang masuk surga, makanya dalam Korintus mengatakan ada yang masuk surga tapi masuk surga dengan kepala gundul. Karena dia membangun rumahnya itu di atas jerami, kayu kering, rumput kering. Mungkin bisa masuk surga, tetapi dia masuk surga dengan kepala gundul. Artinya tidak dapat mahkota. Jadi maksudnya ayat itu seperti itu. Tapi kalau yang membangun dasar imannya itu dengan kayu, dengan batu, besi, itu dia masuk surga membawa mahkota. Dan posisinya mungkin di VVIP. Yang masuk surga dengan kepala gundul itu ya sama saja, sama kayak begini. Anak naik kelas tetapi pas-pasan. Nilainya pas-pasan. Begitu kira-kira. Tapi kalau yang di VVIP dia naik surga tapi nilainya cum laude. Cum laude itu artinya di atas rata-rata. Ada amin? Artinya dia pintar, dia hebat. Mau jadi nilainya yang penting naik kelas, yang penting masuk surga, atau masuk surga tapi di VVIP? Pilih yang mana? Ya, yang penting masuk surga. Di surga suruh tukang bersih-bersih rumput juga, sudah apa-apalah. Yang penting masuk surga. Oh, di surga itu tidak butuh tukang bersih-bersih rumput. Ada amin? Kita mau masuk surga harus mau dong di ruang VVIP. Amin? Ya, harus. Kita perhatikan. Kemudian apa dikatakan apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ.
Jadi kita tahu jalannya. Setelah tempatnya selesai, ia menjemput kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus itu memiliki hubungan spiritual. Hubungan di dalam ikatan ilahi. Sebab itu kita disebut anak-anak ilahi, anak-anak Allah. Tetapi bukan secara daging, melainkan ikatan ilahi secara anak-anak roh, anak-anak rohani. Perhatikan kata-kata ini di dalam Yohanes 15 ayat 18. Yohanes 15 ayat 18 mengatakan demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah mendahului kamu. Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia ini, sebab itu dunia membenci kamu. Yesus tidak mau berpisah dari kita sebagai keturunan ilahi. Sebab itu dia katakan bahwa kita bukan dari dunia. Sebab Yesus bukan dari dunia. Ia sedang berbicara dalam konteks kita ini sebagai anak-anak ilahi. Katakan anak-anak ilahi. Haleluya. Jadi dia bilang begini, tadi saya sudah sempat singgung, kita juga bukan dari dunia. Sekalipun kita dilahirkan secara manusia normal di dalam dunia. Tapi karena kita sudah ada koneksi dengan dia, ada hubungan di dalam apa? Ikatan hubungan apa? Ilahi. Ikatan ilahi, hubungan spiritual, ikatan ilahi. Maka kita juga disebut bukan dari dunia ini. Itu keren sekali, saudara. Keren sekali, kita juga bukan dari dunia ini. Bilang sama sebelahmu, kamu bukan dari dunia ini. Kamu bukan dari dunia ini. Amin. Nah, kalau jangan cuma ngomong saja. Kalau